Jadi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah. Dan ini termasuk hadis ini bentuk dari ucapan, perbuatan, terus takwir. Takwir itu apa? Kesaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suatu masalah. Nah, ini termasuk yang harus kita ambil dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Alhamdulillah sekali puji iku lillahi kedue Allah. Ala ni'amihi muji niku wa'u ala ni'amihi krono di alam di mana taklil. Ala ni'amihi krono piro-piro nikmate Allah. Karena nikmat-nikmatnya Allah, segala puji bagi Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang bagaimana Allah diberikan zahir. Nikmat yang zahir, yakni nikmat Islam. Kita diberikan Islam, dijadikan umat Islam, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan bentuk yang baik. Ini merupakan nikmat dhahirah. Wal batin nanti lan nikmat kang batin. Nikmat batin itu nikmat kita ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacat-cacate awak dhewe iki ditutupi gak diketokno tenggene wong liyane. Iki termasuk nikmat batinah. Termasuk nikmat batinah. Amal-amal kita nggak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga nikmat batinah. Nah, ini diambil dari firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa asbahu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan kalian semuanya dengan nikmat-nikmatnya, yakni nikmat dhahir dan nikmat batin. Ini pernah Ibnu Abbas ini bertanya tentang nikmat zahir dan nikmat batin itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, nikmat zahir itu adalah nikmat Islam, diberikan bentuk yang sehat, jasad yang sehat, kesehatan oleh Allah. Nikmat batin ditutupi segala bentuk aib-aib, cacat-cacat yang ada di dalam diri. Jadi Kiai Musonef ini sesudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Kiai Musonef melanjutkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adate yang alim alama ngarang kitab niku mesti ngeten. Manten bismillah, mesti alhamdulillah. Mesti alhamdulillah. Teng kitab nopo mawon mesti ngeten. Alasane nopo? Alasane niku mesti padha. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabil aziz, yakni mengikuti Al-Qur'an Al-Aziz. Al-Qur'an kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim setiap suratnya itu. Itu ulama niru nopo sing dicontohno teng kene Al-Qur'an. Alasannya malih yang kedua adalah imtithalan li amri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau ta'assiyan atau iktidaan bi
ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengenai masalah anjuran membaca bismillah. Hadis Rasulullah yang apa? Kullu amrin bimalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang baik, yang penting, yang apa namanya, sing istimewa, yang tidak diamali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut putus. Bahwa putus ibarat itu seperti kambing yang enggak ada ekornya. Artinya apa? Oleh para ulama diartikan akatol ini adalah naqisul barokah, kurang keberkahannya, atau manzuul barokah, hilang keberkahannya, memukul barokah, terhapus setiap keberkahan. Itu hadis. Hadis bismillah ini kali hadis anjuran membaca alhamdulillah ini sami, cuman redaksinya itu ngetelek alhamdulillah kullu amrin bibalillah yudam fihi bilhamdulillah bahwa hakto. Terus derajatnya gimana hadis ini? Derajatnya hadis anjuran mengawali setiap perkara yang penting ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini derajatnya gimana? Apa dhaif? Apa hasan? Apa sahih? Ini ada perdebatan di antara para ulama, pakar-pakar ahli hadis itu debat masalah ngeten iki, ada perselisihan pendapat. Tapi hadis masalah bismillah ini umumnya kebanyakan pakar-pakar hadis ulama itu menghukumi hadis ini adalah hadis hasan. Hasan tadi hasan li ghairi. Jadi hasan itu wonten hasan li dzatihi, ada hasan itu karena dadiannya itu memang apa namanya enggak ada cacat. Ada kekurangan sedikit. Kalau hasan li ghairi itu karena bisa menjadi hasan karena statusnya ada penguat. Aslinya hadis ini dhaif. Jadi gak dipungkiri hadis ini itu wonten sing dhaif. Wonten sing ngarani dhaifun jiddan. Sangat-sangat lemah. Artinya lek sangat-sangat lemah berarti nggak bisa diamalkan, tidak bisa dibuat mengamal baik fadhailul amal. Dibuat fadhailul amal itu mboten saged lek dhaifun jiddan. Tapi ini pendapat yang lemah, nggak kuat. Termasuk ulama yang ini menganggap hadis ini dhaif. Itu adalah gini pengarang kitab Ibnu Hajar Al Asqalani nganggap hadis ini hadis dhaif. Cuman aneh kena nopo kok tenggene kitab kok wonten bismillah. Mestinya lah dhaif kan mboten diamal napa? Mboten bisa ditulis. Nah, kena nopo? Nah, iki wonten alasan. Jadi hadis niku nggih statusnya dhaif itu bisa meningkat derajatnya menjadi hasan kalau memang hadis itu ada penguatnya, ada istilahnya itu mutabah, penguat atau syahid, dalil penguat dari hadis yang lemah ini. Kalau ada, maka ini akan naik bisa menjadi hasan dan juga bisa menjadi sahih. Jadi bisa menarik menjadi hasan, bisa menjadi sahih. Dan termasuk ulama yang menghasankan hadis ini
kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, bahwa aktor niku adalah Syekh Al-Imam Asy'uti sing ngarang tafsir Jalalain kata tafsir. Iki menganggap bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Termasuk juga Syekh Imam Ibnu Shalah, seorang pakar ulama hadis, juga menganggap ini adalah hadis hasan. Ada juga Syekh Zakaria Al-Ansori, nah ini juga menghukumi hadis ini adalah hadis hasan. Terus muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini juga menghukumi hadis ini adalah hadis hasan. Cuman muridnya ini lebih berani, sahih. Ya, Imam Ibnu Hajar ini Al-Haytami ini nganggap hadis ini sahih, lebih berani. Ya, itu ijtihad ulama, wis pakar manut mawon. Boten pakar soalnya mendet-mendet ngeten iki. Wis manut ae. Nanti asal usulnya hadis niku ngoten. Ya, memang kadung pilih ya. Hadis niki niku termasuk sing ngatakno sahih. Iki termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi sing ada kitab Al-Adhkar, di dalam kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar itu isinya donga-donga wiridan-wiridan. Itu hadisnya hadis sahih dan kitab Al-Adhkar. Wiridan berdinoan itu mau sapa lan itu wonten kabeh teng kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi nggih sampeyan semprot dhewe karangane kitabe kathah wonten. Imam Suyuti mawon 500 kitab. Imam Nawawi termasuk karangannya Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, Arba'in Nawawi, sing paling ageng dhewe niku Fathul Bari, sarahe Sahih Bukhari. Itu sing paling ageng niku boten sarahe Fathul Bari. Napa sarahe Sahih Muslim. Niku dikarang oleh Syekh Al-Imam Nawawi, sarahe Sahih Muslim. Nah, Imam Nawawi ini mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Artinya kalau hasan bisa dibuat hukum. Hasan sahih ini bisa dibuat hujjah dan bisa dibuat hukum. Kalau dhaif nggak bisa. Jadi syaratnya hadis itu bisa dibuat hukum. Itu syaratnya harus sahih dan minimal hasan. Kalau dhaif nggak bisa dibuat suatu hukum, kecuali dhaif tadi itu naik derajatnya menjadi hasan. Artinya ada penguatnya. Seperti ini, hadis ini ada penguatnya. Hadis penguatnya dari mana? Ya hadis alhamdulillah ini anjuran baca alhamdulillah itu setiap perkara yang penting itu harus diawali dengan alhamdulillah. Itu hadisnya paling banyak ulama itu nggih hasan. Soalnya rawine itu jalur rawine itu bagus. Siji kali sing hadis bismillahirrahmanirrahim tadi. Jalur rawine itu ada rawi yang cacat. Artinya hadisnya itu ada dua jalur periwayatan, satu mursal, satu mausul. Ada yang meriwayatkan mursal. Artinya mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, langsung tenggene Kanjeng Nabi. Jadi bebas. Nggak menyebutkan sapa sahabat iki. Langsung olah misalkan Syekh Hasan Basri, ya, tabi'in kan. Misalkan Hasan Basri olah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak menyebutkan sahabat siapa. Nah ini namanya hadis mursal. Nah hadis mausul ada sahabatnya ini. Nah, ini ada dua jalur.
yang mengatakan meriwayatkan dua hadis ini ya orang-orang sikoh semuanya. Jalur ini itu jalur sikoh, orang yang adil, yang dipercaya, memang pakar hadis, alim alama. Cuman yang dimenangkan adalah hadis yang diriwayatkan secara mausul, secara nyambung. Karena memang dalam kaidah niku fikih ada kaidah al-musbit muqaddamun alal al-musbit muqaddamun alal adl. Jadi orang yang menetapkan itu didahulukan terhadap orang yang mentiadakan. Jadi ono tiang alim alama menetapkan hadis ini sampai nyambung. Berarti yang dimenangkan adalah orang ini. Karena mesti yang ngomong oh iki mausul, oh iki muqatta', mesti ada dia tahu ilmunya, ngoten lho. Boten mungkin ngomong ngoten ilmune. Kayak oh iki bid'ah, oh gak bid'ah. Iki ono dalile kok. Berarti kan dia tahu ilmunya. Sejak ada sing mboten nganggep hadis ini mursal karena tidak ada ilmu, tidak tahu ilmunya. Makanya yang dimenangkan ya yang itu tadi. Kecuali omongannya yang sing tak kenal itu. Oh iki ono kok gak ngene. Apa ini tiangnya bukan kena dipercaya ya siji male gak oleh didahulukan. Jadi dilihat dulu orangnya yang gimana, yang bicara itu kena dipercaya apa enggak. Dipercaya ya dimenangkan orang tersebut. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai pun bosan ya ngajinya. Soalnya motor-motor lucu-lucu ya. Ngaji teman-teman. Buka-buka kawan paling istiqomah istilahnya paling istiqomah sakit istiqomah sebagai ikhlas lillahi ta'ala syiar agamanya Allah, murid-murid agamanya Allah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi niku jalur periwayatan. Jadi termasuk penguatnya hadis niku adalah hadis tentang alhamdulillah niki. Soalnya hadis alhamdulillah itu kullu amri dibalik dari Daudi bilhamdalah bahwa Allah niku diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Terus Sunan Ibnu Majah niku nggih wonten ten hadis niku Sunan Ibnu Majah. Terus kata niki Imam Nasai, Imam Nasai tapi boten kan dene Sunan An-Nasai, kan dene kitab Musnad yang lainnya, musnad Imam An-Nasai yang lain. Niku menganggap hadis ini adalah hadis sahih. Jadi salah satu penguat dari hadis ini bismillah itu adalah penguatnya hadis ini karena jalur rawinya itu lebih kuat daripada jalur yang bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau sudah kuat, ini sahihnya ini. Ada yang mengatakan itu alasannya karena bismillah itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu itu pun dilakoni. Jadi pengarang-karangannya itu mulai ulama kholaf salaf itu semuanya mesti ada bismillah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Dari pernah dilakukannya oleh para ahli ilmi, semua ahli ilmi itu menulis kitabnya itu dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim. Karena berdasarkan faktor ini maka hadis yang dhaif ini bisa naik derajatnya menjadi hasan karena pakar-pakar ilmu ulama-ulama kholaf salaf itu semua kitabnya hampir semua itu
mesti diawali bismillah. Nah, dari ini bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Itu termasuk salah satu syahidnya. Syahidnya yang lain ada hadis diriwayatkan hadis yang penguat bismillah ini loh. Nah, kalau dianggap dhaif itu ada penguatnya, yakni syahidnya hadis alhamdulillah ini. Wonten malih hadis nitune penguatnya hadis kullu amrin bibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktor ini adalah penguatnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Hambali. Jadi Imam Hambali itu untuk hadis di gurune namanya Yahya bin Adam. Terus Yahya bin Adam itu angsal hadis itu dugi gurune Imam Mubarak. Nah, Imam Mubarak ini angsal hadis dugi Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i angsal hadis dugi gurune Qurrah bin Abdul Rahman. Qurrah bin Abdul Rahman angsal hadis dugi gurune namine Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Bin Syihab Az-Zuhri. Syekh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri niki angsal dugi gurune Syekh Al-Imam Abi Salamah. Syekh Imam Abi Salamah dugi Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan hadis penguat hadis bismillahirrahmanirrahim adalah hadis ini. Muni ini kayak ngene. Kullu amrin bibalin la yudkaru smullahi bahwa aktor. Kullu amrin bibalin la yudkaru smullahi bahwa aktor. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan diawali dengan zikir kepada Allah. Nah, jadi riwayatnya ini zikir kepada Allah bahwa maka perkara tersebut menjadi tidak berkah. Nah, ini hadis ini termasuk hadis penguat. Kan di situ zikir kepada Allah. Bismillah kan termasuk zikir kepada Allah. Nah, ini salah satu penguat hadis yang dhaif itu tadi. Jadi kalau sudah para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis hasan ataupun sahih, berarti hadis bismillahirrahmanirrahim ini saged dibuat hukum. Jadi mengucapkan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim itu bukan kok sunnah tok. Jadi hukum ini wonten gangsal. Wonten kalane wajib, wonten kalane sunnah, wonten kalane mubah, wonten kalane haram, wonten kalane makruh. Wajib membaca bismillahirrahmanirrahim ketika ketika sholat baca alhamdulillah otomatis bismillah wajib lek madhab Imam Asy-Syafi'i. Wajib. Hadisnya hadis sahih, muter hadis. Terus haram wajib itu juga bisa bismillah kalau dinanyai. Misalkan sampai nazar anakku berhasil aku maca surat Al-Kafirun. Berarti bismillah wajib sampai baca kalau nadare sukses. Bukan kok Al-Kafirun toh bismillah wajib. Dene sampai diundang ataman ngoten niku. Ataman napa 100 harinya niku. Wonten. Nah niku sampai boten napa baca bismillah langsung dibaca suratnya gak oleh masuk korupsi. Nggih, masuk korupsi wajib niku. Tapi gak kalau sangu ya. Tadi sangoni lah. Nah niku masuk hukumnya wajib.
Yang kedua adalah hukumnya sunnah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika yaitu melakukan perkara-perkara yang dianggap penting atau yang dianggap penting oleh agama. Yang penting bukan zikir yang makhluk, bukan zikir yang murni. Jadi kalau zikir yang murni misalkan la ilaha illallah itu zikir yang berada di permulaan. Jadi tak perlu dikasih bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Salam di noten. Salam itu termasuk perkara yang penting, itu kan disuruh untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali tidak diawali dengan zikir yang mahdhuf. Kalau sudah diawali dengan zikir yang mahdhuf, tidak perlu lagi disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka dari ceramah itu pun bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini boten disunahno. Jadi bismillah boten sunnah. Soalnya pun wonten assalamualaikum niku wau. Karena assalamualaikum ini adalah termasuk zikir makhdhuf. Makanya tak boleh, tak disunahkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim karena sudah diawali dengan zikir makhdhuf. Kepingin bismillah ya dalam hati saya. Saburunge salam bismillahirrahmanirrahim. Atau saburunge manggung ya maca bismillah nang ngisor sih. Bismillahirrahmanirrahim cek ada. Wong aku salah. Apa sakwise salam baru bismillah. Sing bener ngoten. Lek pun diawali bismillah, dene salam bismillah sih. Itu gak wajib dijawab. Gak wajib dijawab. Jadi kesunahan hilang dengan kita mengawali napa namanya zikir niku wae bismillah niku. Kesunahan menjawab kewajiban menjawab assalam niku hilang dengan kita mengawali bismillah itu tadi. Nah, sunnah ini tadi dihukumi kita sunnah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika kita makan. Cuman sunnah di sini itu wonten sunnah aini, wonten sunnah kifayah. Ada sunnah aini itu sunnah yang dilakukan secara individu. Setiap individu itu wajib. Sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika makan kita disunahkan membaca bismillah. Kalau makan sendiri, kalau makan bersama-sama tumpengan ngoten niku nggih cukup satu orang sudah mewakili pemakruhan tidak membaca bismillah. Cuman sing entuk ganjaran nggih sing muni tok niku bismillah tok. Cuman mewakili ngoten niku namanya sunnah kifayah. Bismillah niku sunnah nggih. Mboten ketika makan tok, mau makan memang hadisnya makan mungkin bismillah niku nggih. Mboten hadis iki ngoten dhewe kan hadisnya niku. Hadisnya sahih ngoten to. Nah, hadisnya sahih ten ngene Bukhari wonten ngene Muslim wonten. Nek ten ngene Bukhari niku apa? Sambillah ya kul biyaminik. Ini ku dalam Kanjeng Nabi tenggene anak tirine ngoten. Anak tirine namanya Umar bin Abi Salamah. Anake Salamah. Bapaknya namanya Abu Salamah. Iku didhawuhi kali Kanjeng Nabi. Lek mangan maca bismillah. Terus mangan gawe tangan. Nah, iku artise. Termasuk nane nek kumpul, nah kumpul kali bojo nyun sewu niku sampeyan maca bismillah. Nah nek mangan mboten nate maca bismillah niku kan direwangi setan. Kan wonten hadis mangan gak iku direwangi setan.
Soalnya wonten hadis niku sahabat waktu mangan niku barokah. Apa panganane kenduren ku mboten entek-entek. Suatu ketika mangan niku wonten sahabat melok mangan tapi mboten maca bismillah. Ternyata cepet entek. Akhirnya sahabat niku wis bilang Rasulullah. Rasulullah iki kok biasa ya kok. Mboten entek. Dengar entek. Apa keluwen kabeh apa? Ada ini ketika baca bismillah itu direwangi kali setan. Begitu juga ketika kumpul suami istri, ketika kumpul ya maos bismillahirrahmanirrahim. Saya mboten maos bismillah ya direwangi kali setan. Wonten akad. Masa penakoran wonten. Wonten nang Al-Qur'an kan wonten. Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Setan itu loh ewang ono anaknya ada ewang ono kayaknya wangi nonton anaknya sih betik nonton ini angel tuturannya nanti mungkin punya lama anaknya nonton sampai kerabat yang berlaku kesusu nyala anaknya mau anaknya juga setan bangsa iya dia mentari dari ini macam bismillah kita tidak paham setan. Ini dikatakan di anak sampai kayak hotel itu loh. Jadi kadang maca bismillah. Jadi itu hukum sunnah baca bismillah. Ada kalanya bismillah itu hukumnya mubah. Boleh. Ketika ya misalkan ngangkat nopo sampah, bismillah itu nopo ngangkat nopo foto, maca bismillah, foto ngoten ganjarane. Cuma nek sampai niati, misalkan ana foto keleleran tedalan ya sampai niati nyingkreno supaya gak kesandung wong oleh ganjaran. Niat jadi sunnah. Iku mubah. Wonten kanane niku haram. Maca bismillah niku nggih wonten haram. Wonten. Apa? Wonten wonten malih haram niku wonten kalih. Wonten haram niku lidati. Wonten haram niku aridi. Artinya haram secara dadiahnya. Kalau aridi haram karena faktor X, karena bukan karena dadinya, karena ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi keharaman itu tadi. Nah, haram dadi contohnya arep nopo ngombe betul ngombe iki. Wong harus merapa ngombe betul ngombe roti. Ayo ngombe rek. Ya sebelum ngombe maca bismillah. Nah ini betul oleh. Lalu ngombe haram, homer itu termasuk haram dan dadi. Karena dadiannya itu haram. Wonten malih nyolong masuk. Nanti selamat rek maca bismillah. Selamat maca bismillah nyolong. Gosok, itu termasuk ya motor, gosok kayak sepedanya koncone kaki kondo langsung aja gawe. Ini gosok, sandal itu dikompar ya. Meskipun nanggung nih kondo sih lah, itu haram. Kayak sandal bismillah sih. Dan sandalnya kesopan. Ini haram, ini haram. Ini haram dadi, karena dadiahnya itu haram. Contohnya haram sing hari gini ku nopo? Contohnya kaya niku mangan barang colongan. Ngoten, mangan barang colongan. Niku haram hari ini. Artinya. Terus maca bismillah. Niki hukumnya nopo? Nyolong barang harangan. Terus arep mangan maca bismillah. Iki hukumnya nopo? Misalkan nyolong roti, si A nyolong roti anton oleh colongannya belik mana maca bismillah. Ini hukumnya nopo? Lek
nyolongi kan hukumnya haram. Nyolong maca bismillah haram. Ana roti bismillahirrahmanirrahim tak colongi. Ya kan ini. Tadi ini haram hukum. Maca bismillah. Lah lek nyolongi boten bismillah, cuman arep mangan rotine niku maca bismillah. Iki napa sih tetep haram? Haram. No? Haram wah. Napa haram napa halal? Halal. Masa rotine halal niku. Rotine ya tetep haram, niku colongan. Sing masih kula niku bismillah iki lho, maca bismillah iki lho. Napa? Haram. Jadi masih sunnah ini. Karena yang diharamkan itu adalah haram lidati ini. Roti kan masuk haram roti. Sing haram kan nyolongnya niku. Lek nyolong kan maca bismillah, lah itu haram. Lek roti ini boten itu. Nyolong iki haram nyolong. Bismillah itu lho. Maksudnya itu. Pakai bismillah itu waktu malam barang colongan itu bismillah sih tetap sunnah. Lek barangnya enggak haram, bukan enggak haram. Cuman haramnya itu bukan karena jadinya roti niku wae. Roti ini kan boten haram. Halal kecuali wonten babine. Wonten iki kok. Dadi wonten kali haram niku haram tadi, ale haram ariki. Ada contohnya niku wae. Wonten malih contohnya niku gosok. Nah, banyu gosok arep wudu. Banyu gosokan. Lek gosok kan maca bismillah kan haram. Gosok. Tapi niki wudu. Tadi banyune niku asal gosokan. Kowe wong dijogo ae kali kono. Lah niku gosok. Terus digawe wudu. Apa tuh wudu maca bismillah. Iki sing tetep hukume sunnah. Terus wudune napa? Nggih sah mawon, cuman makruh. Karena pakai air gosokan. Itu haram. Begitu juga makruh, hukumnya makruh niku nggih wonten kalih. Wonten makruh niku sami kalih haram. Makruh dadi kalih makruh aridi. Makruh dadi makruh karena faktor dadi yang bedanya itu. Nah, kalau aridi karena faktor yang lainnya. Nah, contohnya faktor sing dadi nopo? Contohnya nyuwun sewu. Mosok rokok. Mosok rokok. Lek dianggap rokok niku makruh, lidati haram, apa makruh bismillah. Tapi lek dianggap rokok niku makruhne karena dadiannya, karena baunya. Kayak dene napa mangan bawang niku putih, bawang merah niku makruh makan niku. Karena apa? Bukan karena faktor bendanya bawangnya itu, ngoten lho. Bawangnya ya boten makruh, boten napa-napa mah. Karena baunya bawang itu. Baunya enggak enak. Karena faktor baunya itu makruh. Tapi kalau hilang direbus kali apa? Digodhog karo sop-sopan karo ngoten. Nah, iki enak ya niku. Hilang kemakruhane hilang kan. Kecuali digabung kali ngoten-ngoten niku. Nek dipangani jenang ngeten makruh. Makruh itu bukan karena bendanya, bukan karena bawangnya ngoten, karena baunya. Baunya enggak enak. Itu yang membuat makruh. Nah, karena makruhnya itu makruh apa namanya? Aridi, maka masih tetap disunahkan membaca bismillah. Berbeda kalau makruhnya dadi contohnya napa niku sewu apa ningali keten kitab niku ningali farjine tiyang wedok iku makruh dadi
kecuali wonten hajat. Wonten hajat boten apa. Ya saya tadi kan ningali ngeten bismillahirrahmanirrahim makruh. Iku makruh dadi. Lewat hajat boten apa-apa. Boten hajat. Boten nangsa. Itu salah satunya akan sendiri. Nah itu adalah hukum Bismillah. Begitu juga hukum Alhamdulillah mengikuti Bismillah. Kena nopo ada wong Jawa niku lek buka acara niku mesti atik Fatihah ngoten niku. Maca Al-Fatihah. Ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin jibalin la yatabi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin la yatabi bilhamdulillah wa Allah niki balik. Apa ngawali kok karo Fatihah? Karena setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan Bismillah dan Alhamdulillah maka perkara tersebut gak ada berkahnya. Mungkin ngaji niki dados barokah dados kita sedaya mugi saged istiqomah terus sampai akhirat dan kita sedaya mugi diparingi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon mawon dengan saged kula aturaken mugi-mugi ngaji niki betul manfaat. Ditungake tungane mugi kula saged istiqomah. Kita sedaya saged istiqomah mengakoni nglampahi pengawasan rutin setiap Rabu malam Kamis ini. Ini ya baik. Kenal ingkang saged kula aturaken monggo kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. واربط عنا حاجاتنا إليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.